Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Domba. Bertemu lagi dengan saya di channel Baraya Domba. Yang mana pada video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan viewer kita yang pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kang, harus dimulai dari mana sih seandainya kita mau usaha bisnis peternakan domba gitu. Nah, menurut pengalaman kami ada beberapa tahap, yaitu yang pertama niat, yang kedua riset, yang ketiga penanaman rumput, penyediaan lahan pakan atau bank pakan, yang keempat penyediaan atau pembangunan kandang domba sesuai kebutuhan target usaha peternakan kita, entah itu breeding ataupun fattening gitu. Yang kelima itu pengadaan bibitan gitu, maksudnya indukan ataupun bibit untuk fattening. Nah, kita kupas satu persatu. Yang pertama itu niat. Nah, hanya orang-orang yang bagus niatnya, kuat niatnya, yang mampu melangkah ke tahap berikutnya ya. Niat yang kuat itu bisa mendorong kita, mendoping kita untuk meriset gitu kan, seperti apa domba, seperti apa karakternya, seperti apa perawatannya, seperti apa seandainya penanganan penyakitnya gitu kan. Nah, dengan niat yang kuat maka kita bakal mau meriset dengan benar-benar jeli gitu. Itu penting para baraya. Nah, untuk yang ketiga penyediaan lahan rumput. Nah, penyediaan lahan rumput itu sangat penting. Kenapa sangat penting? 80% biaya peternakan domba tuh habisnya itu dipakan. Seandainya kita nggak punya lahan rumput, repot, bener-bener repot. Kita bakal kalang kabut gitu kan, nyari rumput sana kemari, sedangkan musim kan berganti. Ada waktunya kemarau, ada hujan. Tapi kalau dengan kita mempunyai bank pakan ataupun lahan rumput, salah satu keniscayaan lah nggak bakalan susah rumput, itu istilahnya Maya. Nah, itu penting para baraya. Apa yang harus kita tanam? Satu, rumput-rumputan. Yang kedua, ramban-rambanan ataupun daun-daunan leguminosa lah diantaranya ya. Apalagi seandainya kita mau beternak itu nggak pakai pakan penguat, itu positif. Kolaborasi antara rambanan sama ini rumput-rumputan itu amat sangat penting untuk keberlangsungan, keberhasilan peternakan kita. Nah, yang keempat, kita membangun kandang sesuai spesifikasi ataupun sesuai tujuan peternakan kita. Seandainya kita mau ternak domba itu di breeding, maka orientasi kita kan ngejarnya itu kita dapat anakan dan kita panen anakan. Kita memperbanyak ternak kita. Nah, maka kita bangun kandang untuk breeding. Tapi kalau untuk fattening, maka kita harus bikin kandang baterai yang kecil-kecil ataupun kandang istilahnya untuk 5 ekor domba yang pas. Kenapa seperti itu? Soalnya meminimalis pergerakan gitu kan. Harapannya dengan meminimalis pergerakan, nutrisi yang kita berikan menjadi bobot yang lebih meningkat gitu. Kandang itu juga menentukan juga gitu ya untuk keberlangsungan dan keberhasilan kita sebagai seorang peternak. Yang kelima itu penyediaan bibitan. Nah, ini juga penting. Kita mau main di domba apa? Terus target pasar kita seperti apa, ataupun ya apa namanya, konsumen kita nantinya bakal seperti apa, hilir kita gitu kan. Ini penting. Kalau seandainya kita mau main di domba Garut, nah kita harus nyari indukan yang apa ya, secara kriteria itu memenuhi sebagai indukan domba Garut, baik itu indukan betina maupun jantan, itu para baraya. Tapi seandainya kita mau main di domba pedaging kayak Dorper, Merino ataupun Texel, ya mungkin beda lagi gitu. Jadi stepnya itu dari mulai pertama niat, yang kedua riset, yang ketiga penyediaan pakan, keempat kandang, yang kelima bibit. Nah, ini harus tatanannya itu harus pas gitu kan. Kenapa harus pas? Masalahnya banyak peternak pemula ataupun orang yang orientasinya tuh ke keuntungan. Wah, bisnis domba menguntungkan nih. Dia bisa beranak 2 tahun 3 kali. Tahu-tahu dia belanja bikin kandang misalkan sekedarnya, nyai rumput misalkan di sawah-sawah orang ataupun gimana gitu ya. Nah, ketika domba dia mulai banyak, dia repot. Akhirnya domba terbengkalai dan dirinya juga capek. Nah, ini jadi sebuah kerugian ke kitanya. Jadi nggak sesuai orientasi ke depannya. Karena gini ya, tahapan-tahapan yang barusan dari mulai niat sampai ke pembibitan itu harus tatanannya harus pas.
susunannya itu harus pas gitu, untuk meminimalis kerugian misalnya mah gitu. Satu hal lagi penting nih para baraya, jangan pernah malu bertanya pada orang yang sekiranya senior lah di dunia peternakan domba. Meskipun ada kan beberapa peternak milenial ataupun Gen Z gitu kan yang udah sukses, kita kadang-kadang misalkan merasa gimana ya, karena sama anak kecil ataupun usianya di bawah kita bertanya, oh jangan seperti itu. Itu yang menghalangi kita untuk mencapai kesuksesan. Demi ilmu, kita harus merendahkan diri. Dan satu lagi, mentor itu penting. Udah mantep lah kalau udah ada mentor. Jadi istilahnya ada yang memperhatikan, ada yang rem, ada yang gas gitu. Jadi ketika kita loss, kita ada yang rem. Enak lah kalau ada guru pembimbing ataupun mentor. Begitu para baraya. Nah, sekian penerangan ataupun video dari saya. Kurang dan lebihnya harap dimaklum. Insya Allah di video berikutnya kita bakal bahas satu persatu seputar masalah dunia peternakan domba, gitu kan. Dukung kami di channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda, salam Mano, sampurasun. Habib.